Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kawan-kawan insan pers yang sudah berhadir pada kesempatan siang hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah giat dari Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai bentuk sikap kita menyikapi proses demokrasi yang hari ini sedang berjalan. Saya sendiri sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara. Di samping saya ada Muhammad Arif Bone sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan di sebelah kiri saya ada Dinda sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan infonya tadi kawan-kawan Nasyiatul Aisyah sedang dalam perjalanan menuju kemari. Jadi langsung saja barangkali kami sampaikan sebagai bentuk sikap kami, kepedulian kami terhadap kondisi demokrasi kita yang sedang berjalan hari ini. Pernyataan sikap Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara. Tasakuran demokrasi dari Sumatera Utara untuk Indonesia. Pernyataan sikap terkait pemilu 2024 oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara yang terdiri dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyah Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu 2024, kami Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengapresiasi masyarakat Sumatera Utara yang telah ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab dan tertib di masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Yang kedua, mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum dan seluruh penyelenggara pemilu yang telah bekerja keras demi suksesnya proses demokrasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemilu sehingga berlangsung aman, tertib dan lancar mulai dari proses pemungutan hingga perhitungan suara. Yang keempat, menghimbau agar semua pihak, khususnya partai politik dan para calon anggota legislatif, tim pemenangan semua calon presiden di Sumatera Utara dan para pendukungnya agar bersabar menunggu hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh KPU. Yang kelima, mengimbau agar semua pihak tetap menjaga situasi yang kondusif dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dan tenggang rasa antar sesama kelompok dan seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, menghimbau agar kelompok yang menang dalam pemilu tidak menunjukkan sikap jumawa dan euforia yang berlebihan, serta yang kalah agar mampu berjiwa besar dan legowo dalam menerima hasil pemilu. Yang ketujuh, apabila ada pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pemilu, hendaknya menyelesaikan dengan menempuh jalur hukum dan tidak melakukan gerakan-gerakan pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara. Yang kedelapan, menginstruksikan kepada Komandan Kokam Sumatera Utara agar melakukan siaga 1 pasukan Kokam hingga memastikan proses demokrasi yang sedang berlangsung berjalan aman, tertib dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan pertolongannya kepada bangsa Indonesia hingga tetap bersatu, berdaulat dan maju. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara tentunya sebagai satu sikap dari Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara. Barangkali kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kami persilakan, tapi mungkin tidak usah banyak Bang ya, karena hari ini Menko PMK juga sedang di Medan. Saya tadi ditelepon untuk merapat ke UMSU. Kami persilakan Bang. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dari Karya Pos. Ya. Ada ini himbauan yang nomor 8. Ya. Lakukan siaga 1. Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan seperti apa?
Ya, artinya kita berharap pasukan-pasukan Kokam, kita kan ada Kokam di Pemuda Muhammadiyah, agar pasukan-pasukan Kokam yang tersebar di seluruh kabupaten kota Sumatera Utara itu selalu siaga apabila terdeteksi ada upaya-upaya pengerahan massa yang berpotensi nanti memunculkan kerusuhan-kerusuhan di beberapa titik. Maka kita minta kepada Komandan Kokam untuk terus melakukan siaga 1 pasukan Kokam. Barangkali itu. Ismail Bang dari News. Ya. Kalau dari Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara ini melihat bagaimana pelaksanaan pemilu kali ini Mas sudah berlangsung 2 hari? Ya, kami melihat proses yang terjadi hari ini cukup bagus karena cukup tertib. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang dianggap ditemukan yang apa istilahnya? Kejanggalan, pelanggaran. Maka itu yang kami harapkan agar pelaku-pelaku politik ini bisa menempuh jalur hukum, tidak melakukan pengerahan massa sehingga menimbulkan nanti kekisruhan, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kita mengharapkan menjaga itu. Barangkali itu. Ya. Ambil dari melanjutkan dari pernyataan yang ke-8 tadi. Ya. Kalau boleh tahu, sampai sejauh mana kewenangan dari Kokam untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan apabila ada gesekan? Ya, ini hanya panggilan nurani kita barangkali ya dari Angkatan Muda Muhammadiyah untuk terlibat aktif membantu pemerintah dan semua pihak, setidaknya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya dari bias proses demokrasi yang sedang berjalan ini. Karena tentu barangkali tidak semua yang sudah siap untuk kalah dan siap untuk menang. Makanya sebagai antisipasi kita minta Kokam untuk melakukan siaga 1 pasukan Kokam Sumatera Utara. Kali itu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Muda Muhammadiyah yang hormati, kami dari TV Muhammadiyah dan media info.com. Ini kan kesakuran dilakukan oleh AIMN. Pertanyaan kami adalah sejauh mana Pemuda Muhammadiyah itu belajar dari proses demokrasi ini untuk melakukan proses pendidikan politik yang ada pada Muhammadiyah. Apakah pendapat kami proses demokrasi yang berlangsung dengan pemilihan umum sudah berlangsung baik dan itu bisa diadopsi, atau masih banyak celah-celah kekurangan dari proses ini sehingga itu tidak sampai dilakukan oleh adik-adik anak muda ini sebagai pelaku politik di masa depan. Artinya sejauh mana Angkatan Muda Muhammadiyah belajar dari proses politik yang sedang berlangsung agar kalian nanti adalah pelaku politik yang betul-betul amanah, betul-betul sesuai dengan demokrasi dan konstitusi yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih Bang. Tapi mungkin ini konteksnya upaya kita untuk ikut serta ya, menjaga bagaimana agar proses demokrasi yang sedang berjalan ini bisa berjalan tertib, aman dan lancar. Mungkin apa yang Abang sampaikan nanti di momentum lainnya, tentang ini ya. Bagaimana AIMN itu mengadop proses demokrasi ini untuk pendidikan politik ke depan? Gitu. Ini artinya apa yang sudah berjalan beberapa waktu ini kita anggap sudah berjalan yang tenang karena partisipasi masyarakat kita lihat sudah baik, maka hal-hal yang dianggap misalnya ada pelanggaran, ada hal-hal yang dianggap perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, itu bisa dikoreksi lewat jalur hukum kita yang ada, tidak melakukan hal-hal yang di luar ini kita sehingga mengakibatkan kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau partisipasi pemilih berapa untuk pemilu tahun ini? Sudah ketahuan berapa partisipasi pemilih? Sedang dihitung. Secara keseluruhan kita belum dapat, Pak. Ya. Barangkali itu ada yang mau ditambahin dari IMM, IPL, Poksud. Mantap lah. Tambah sedikit alhamdulillah ya. Ya, Sebagai melengkapi daripada apa yang disampaikan Bang Syarif sebagai Ketua Pemuda Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, kami dari DPD IMM Sumatera Utara mungkin sembari menyambung pertanyaan dari Pak Saiful Hadi tadi juga, mudah-mudahan bisa mengakomodir dari pertanyaan teman-teman wartawan.
kita semua yang hadir di sini adalah Angkatan Muda Muhammadiyah yang secara otomatis adalah kader persyarikatan dan kader bangsa. Oleh karena itu, kami sudah mengkawal proses demokrasi ini sejak dari sebelum pelaksanaan 14 Februari tentunya. Dan saya kira ini sepakat oleh teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. DPD YMM Sumatera Utara sendiri seminggu yang lalu membuat krisis center terhadap mungkin barangkali masyarakat yang ada menemukan kejanggalan ataupun hal-hal yang bisa dilaporkan kepada kita. Salah satunya ada beberapa laporan yang masuk di daerah Medan Sunggal, Kecamatan Sunggal dari Serdang. Kemudian ada di Medan Amplas, masuk ke kita juga laporan. Kita akan upayakan menyurati dari pihak Gakumdu sendiri terkait Bawaslu, KPU dan lain. Ini adalah proses daripada demokrasi yang mudah-mudahan kita pelajari dan ke depan akan kita jadikan sebagai proses demokrasi yang hal-hal ini bisa diminimalisir. Terkait dengan mungkin partisipasi pemilu yang masyarakat tadi ditanyakan oleh teman-teman wartawan, kita semua pasti sedang menanti perhitungan dari KPU yang resmi. Tentu ada aplikasi namanya Sirekap yang bisa dipantau oleh semua masyarakat. Untuk itu kami Angkatan Muda Muhammadiyah menghimbau masyarakat untuk bisa lebih memantau aplikasi yang resmi dari KPU, dan mari kita dukung perjalanan penghitungan suara di seluruh titik-titik di seluruh KPU yang menyelenggarakan itu agar penghitungan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu tambahan dari kami DPD Sumatera Utara. Terima kasih. Ya, dari PM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi melanjutkan juga pertanyaan dari Bang Saiful Hadi tadi, apakah kita sebagai pelajar gitu ya, sudah tahu gitu mengenai politik atau tidak. Nah, jadi sebenarnya untuk pimpinan wilayah sendiri itu rata-rata sudah pemilih gitu, pemilih pemula. Jadi sudah mahasiswa juga rata-rata, walaupun namanya masih pelajar gitu ya. Nah, jadi untuk politik sendiri di IPM itu juga ada namanya bidang advokasi. Nah, jadi advokasi sendiri itu nanti kita belajar tentang hukum, tentang pemilu, dan tentang kewarganegaraan yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin nanti ke depannya kita akan buat lagi sekolah-sekolah politik dan lain sebagainya. Dan juga kita kemarin sudah audiensi IPM dengan Kapolda sebelum pemilu mengenai pemilu damai. Jadi kita sebagai pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah sangat mendukung pemilu damai itu. Mungkin itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah Bang ya, cukup ya. Ya, terima kasih kepada abang-abang kami, kakak-kakak kami, insan pers. Mohon maaf, mungkin di lain waktu kita bisa bercerita lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.